Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-solehah? Kali ini Ustazah ingin membahas tentang kisi-kisi part kelas 10. Nah, di sini Ustazah bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama sama bagian kedua. Kedua bagian ini merupakan UHA yang kemarin Ustazah kasih ke kamu. Nah, OHA itu adalah merupakan kisi-kisi part nanti ketika kamu melaksanakan part pada bulan Juni 2020 nanti insya Allah. Nah, sekarang ini Ustazah ingin berbagi pesan atau berbagi semangat lah dengan petikan ayat berikut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tuh, Allah sudah bilang bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi walaupun kamu merasa mungkin ya, khususnya untuk pelajaran matematika, fisika, kimia, khusus MIPA aja. Itu kamu merasa kok sulit banget ya belajar, terus di Zoom-nya juga nggak seru banget gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi renungan kita, coba kita menggunakan ayat ini untuk muhasabah diri, dan mana tahu setelah kita muhasabah diri, kesulitan yang selama ini kita hadapi, Allah kasih ada jalan keluarnya, sehingga sesuai dengan pernyataan Allah sendiri bahwa sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, itu ya. Udah, sekarang Ustazah mau bahas aja. Pada bagian pertama ini, Ustazah bahas 5 buah soal. 5 buah soal yang Ustazah ambil dari 20 soal yang ada di UHA kemarin. Nah, 5-nya di bagian 1, 5-nya lagi di bagian 2. Kenapa Ustazah bagi 2? Karena Ustazah mau kamu tidak terlalu lama menonton video Ustazah. Rencananya juga Ustazah mau bagi per satu-satu soal, cuman takutnya ketika per satu-satu soal terlalu lama ngunduh ke YouTube-nya, terus akhirnya ini nggak berhasil Ustazah kirim ke kamu gitu ya. Selanjutnya kita mulai aja lah. Soal nomor 1. Nah, bukan soal nomor 1, ternyata soal nomor 2 di UHA ya. Diketahui segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F, G, H, E, F. Jika vektor CB dan vektor CD itu berturut-turut dinyatakan sebagai U dan V, maka vektor CE-nya adalah, nah soal ini ada di LKS kalau nggak salah Ustazah, LKS pertama kali sampai kamu bilang dulu Zah nggak ngerti. Nah sekarang Ustazah kasih cara pembahasannya. Nah yang pertama kita harus buat dulu segi 6 beraturannya. A, B, C, D, E, F. Artinya kalau dia sudah bilang beraturan, A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke F itu sama nilainya. Cuman di sini dia mau kasih nama nilainya A ke B, C ke B itu adalah vektor U, terus C ke D itu vektor V. Artinya walaupun sama panjang rusuknya, tapi beda namanya. Sehingga ketika beda namanya maka beda juga nanti nilainya. Nah, yang pertama itu vektor C ke B. Nah, ini dia vektor C ke B-nya. Vektor C ke B itu sama dengan vektor U. Kemudian vektor C ke D. Itu vektor C ke D-nya. Sekarang yang dia tanya adalah berapakah panjang vektor CE. Nah, kalau panjang vektor CE itu dari sini kemari kan ya. Nah, dari sini nih, ini kemari panjang. Kalau Ustazah buat panah dari C langsung ke E. Nah, itu vektor CE. Tapi sebelum kita cari vektor CE, sebelum Ustazah cari vektor CE, maka Ustazah mau tahu dulu DE ini berapa sih panjang vektornya. Karena kalau kita mau cari vektor CE itu berarti yang kita butuhkan adalah vektor dari CD ditambah DE. Nah sekarang kan ke DE kita nggak tahu nilainya berapa. Maka Ustazah mau cari panjang vektor DE dulu. Dengan cara gimana? Dengan cara yang pertama Ustazah tarik garis yang sejajar dengan vektor U, tapi berlawanan arah. Nah, ini dia garisnya. Dia sejajar dengan vektor U, tapi berlawanan arah. Oh, ini kenapa tidak bergerak? Nah, ini dia. Vektor U, tapi berlawanan arah. Ini vektor U. Tapi ada vektor lain yang Ustazah buat, yang sama seperti vektor U, tapi dia berlawanan arah. Jadi, kasih nama adalah minus vektor U. Kemudian, Ustazah tinggal cari vektor dari sini kemari. Nah, vektor inilah yang merupakan vektor DE nanti.
karena panjangnya sama DE. Nah, ini dia yang akan Ustazah mau cari. Tuh, ini yang akan Ustazah mau cari. Loh, kok nilainya V kurang U? Karena arah vektornya seharusnya kalau penjumlahan kan ini ditambah ini jadi V. Tapi di sini kita bukan cari V-nya. Yang kita cari adalah panjang vektor ini nih yang nggak kita kasih tahu namanya. Maka ini, karena dia mengarah ke vektor V, maka yang positif itu P, dan yang negatif itu yang membelakangi vektor yang ini nih, nah, vektor dia. Jadi sehingga bentuknya adalah V dikurang vektor dari min U. Paham ya? V dikurang vektor min U. Jadi V dikurang vektor min U itu sama juga dengan V ditambah U. Jadi panjang vektor ini sama dengan panjang vektor DE, yaitu V ditambah U. Nah, ini dia. V ditambah U. Jadi panjang vektor DE-nya adalah V ditambah U. Sekarang kita tinggal cari vektor C ke E-nya. Kita cari. Tuh, vektor C ke E. Ingat, arah panahnya menuju E. Jadi kita mulainya dari C ke D ditambah D ke E. Maka panjang vektor CE adalah U ditambah U tambah V. Maka 2V tambah U. Jadi jawaban kita adalah U ditambah 2V. D ya nak. Oke, selanjutnya kita membahas soal nomor 4. Nah, di sini diketahui P 2A isi vektornya 2A kurang B, 3A dikurang B ditambah C, 8. Kemudian ada vektor Q 14, 18, 2A dikurang C. Nah, yang ditanya, jika P-nya itu sama dengan Q, maka berapakah nilai 3 dikali A dikali B, dikali 3 dikali A ditambah B ditambah C. Nah, yang pertama-tama kita harus mengikuti syaratnya. Syaratnya adalah P ditambah Q. Kan kita sudah belajar tentang kesamaan dua vektor. Kesamaan dua vektor ini didefinisikan artinya ketika vektor P sama dengan vektor Q, maka nilai yang ada pada masing-masing baris di vektor P ini sama dengan baris yang ada di vektor Q. Begitu juga nilai yang ada di baris kedua vektor P ini sama dengan baris kedua vektor Q. Dan yang terakhir 8 itu sama baris 2A kurang C. Berarti kita punya 3 persamaan ya. Persamaan yang pertama itu yaitu 2A kurang B sama dengan 14. Kemudian persamaan kedua itu 3A dikurang B sama dengan tambah C sama dengan 18. Kemudian yang terakhir adalah 2A dikurang C sama dengan 8. Nah, ini ada 3 persamaan. Saran Ustazah, pilih eliminasi yang gampang, yang mudah. Jadi kita cari yang 2 buah variabelnya yaitu A, B. Ini AC. Kalau ini kan ada ABC. Jadi 2 variabel itu ada di persamaan 1 dan di persamaan 3. Sehingga Ustazah bisa buat eliminasi keduanya dengan cara mengurangkan nilai A-nya. Kenapa Ustazah mengurangkan ini? Karena Ustazah mau A-nya 0. Kenapa A-nya 0? Karena dia sama. Jadi kita bisa nolkan. Sehingga supaya 2A sama 2A itu menjadi 0, maka kita harus melakukan pengurangan. Nah, jadi ini 0. Kemudian min B dikurang min C jadinya B tambah C. Kemudian 14 dikurang 8 itu sama dengan 6. Jadi jawaban kita sekarang min C ditambah min B ditambah C sama dengan 6. Nah, ini merupakan persamaan 4. Karena min B ditambah C itu serupa dengan min B ditambah C pada persamaan kedua, maka Ustazah lakukan substitusi ke persamaan kedua, maka Ustazah peroleh A-nya 4. Setelah Ustazah dapat A-nya 4, kemudian Ustazah masukkan nilai A ini ke persamaan 1, sehingga Ustazah dapat nilai B, B itu nilainya min 6. Setelah dapat B, kemudian Ustazah mau cari C. Nah, Ustazah sudah punya modal A. Ustazah masukkan persamaan 3, maka nilai C Ustazah adalah 0. Nah, sekarang berapakah nilai 3 dikali A ditambah B? Maka 3 dikali A ditambah B ditambah C adalah 3 dikali 4 dikurang 6 ditambah 0. 4 dikurang 6 itu min 2. Min 2 dikali 3 itu min 6. Nah, jawaban yang sesuai dengan penyelesaian kita adalah B. Selanjutnya, nomor 6. Nah, ternyata yang Ustazah ambil adalah nomor-nomor ganjil ya, nak. Nah, soalnya adalah misalkan A 3, 1. Jadi, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini yaitu kita buat dulu bentuk titik A dan titik B-nya ke dalam sebuah vektor.
Karena di sini dibilang P itu titik tengah AB, maka berarti posisinya P itu di tengah-tengah kan. Ini vektor AB kita anggap AB, kemudian P itu di tengah-tengah. Kalau P di tengah-tengah, maka AP banding PB itu sama dengan kalau Ustazah anggap ini 1, maka ini 1. Kalau ini 2, maka ini 2. Kalau ini 3, ini juga 3. Kenapa? Karena dia di tengah. Artinya A ke P itu sama juga panjangnya dengan P ke B. Maka Ustazah ambillah nilai yang paling kecil yaitu 1, 1. Ingat, perbandingan itu berbentuk adalah AP, A ke P, banding P ke B itu adalah M banding N. Jadi kalau ini anaknya mau taruh nilai 1, ini 1, maka jika berbentuk adalah AP dibanding PB itu 1 banding 1, maka M-nya 1, N-nya 1. Ini M, ini N. Ngikutin ini. M banding N. Berarti ini M banding N. Selanjutnya, kita tinggal masukkan rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah, kan yang ditanya panjang vektor P ya, O ke P kalau dia bilang. Tapi ini sebenarnya yang ditanya adalah panjang vektor P. Maka rumusnya adalah 1 per M ditambah N dikali dengan vektor A, N ya, ingat N-nya di sebelah sini. Jadi N untuk A, kalau bahasa Ustazah, M untuk B. Jadi N dikali vektor A ditambah M dikali vektor B. Sehingga Ustazah tinggal masukin aja nilainya. 1 per 1 tambah 1 dikali N-nya itu 1, vektor A itu 31. 31 ini berbentuk titik, ini berbentuk vektor kolom. Jadi ditambah M-nya 1, 1, 5. Kita tinggal jumlahkan aja. 3 tambah 1 itu 4. Kemudian 1 ditambah 5 itu 6. Sehingga kalau kita bagi dengan 2, setengah dikali 4 itu 2. Setengah dikali 6 itu 3. 2, 3. Karena di soal dia mau ke dalam bentuk E sama J, maka kita ubah 2I tambah 3J. Kenapa Zah 2I tambah 3J? Karena 2 positif. 3 juga positif. Kalau di sini bentuknya 2 sama min 3, maka ini 2i dikurang 3j gitu. Bisa ya, Nak? Oke, selanjutnya kita selesaikan nomor 8. Nah, di sini yang dia tanya adalah vektor satuan. Ustazah kan udah kasih bahas kemarin ya. Vektor satuan itu adalah vektor U dibagi vektor A. Misalnya ini vektor yang kita cari adalah vektor A-nya. Maka vektor A per panjang vektor A. Nah, itu adalah vektor satuan. Kita mulai aja. Kita anggap vektor satuan di sini adalah U. Maka rumus vektor satuan adalah vektor A per panjang vektor A. Jadi kita masukin aja vektor A. Di sini masih berupa baris vektornya tapi ditranspos. Kenapa transpos? Harusnya vektor itu ditulis dalam bentuk kolom. Tapi kalau nggak mau ditulis dalam bentuk kolom, boleh ditulis dalam bentuk baris tetapi harus ada transposnya. Jadi artinya transpos itu adalah mengubah kolom menjadi baris gitu. Jadi kenapa harus ada pangkat T? T itu transpos. Jadi mengubah baris menjadi kolom, mengubah kolom menjadi baris gitu. Karena yang kita tahu kan vektor itu kolom. Maka ketika dia mau buat menjadi baris, maka harus ditransposkan gitu ya, Nak. Nah, kita punya vektornya itu min 2, 3, sama min 6. Kemudian kita perpanjang vektor. Nah, panjang vektor itu yaitu kalau ini adalah A1, A2, A3, maka panjang vektornya adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Kebetulan ini adalah min 2, 3, dan min 6, maka min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Sehingga menjadi 4 dikuadratkan, 2 dikuadratkan menjadi 4, 3 dikuadratkan menjadi 9, min 6 dikuadratkan menjadi 36. Karena bilangan pangkat genap itu selalu nggak akan positif nilainya, nggak akan negatif. Dah, kita dapat akar 49. Ini kita pandang yang di bawah dulu ya, di atas nggak akan pengaruh. Jadi akar 49 itu adalah akar 7. Sehingga kita punya hasilnya adalah min 2, 3, dan min 6 per 7. Atau Ustazah bisa buat 1/7 min 2, 3, sama 6. Nah, itu nomor 8. Selanjutnya kita bahas nomor 10. Nah, nomor 10 ini diketahui vektor A 4, min 5, 3. Kemudian vektor B 2, 2, 1. Dan vektor C 4, 1, min 1. Nah, dia kasih tahu jika P
jika vektor P itu sama dengan vektor A dikurang 2 vektor B ditambah 3 vektor C, maka yang dia tanya adalah panjang vektor. Ingat ya, yang dia tanya panjang vektor, bukan hanya nilai vektor V-nya, tapi panjang vektor. Kalau panjang vektor itu berarti kita harus cari dalam bentuk akar. Nah, kita mulai aja. Nah, kita punya persamaannya yaitu P sama dengan A kurang 2B tambah 3C. Jadi, kita masukin aja vektor A itu isinya 4 min 5, 3. Ini 4 min 5, 3. Kemudian vektor B itu 2, 2, 1 dikali 2. Kenapa? Karena 2 kali B. Maka 2 dikali vektor B. Ditambah 3 dikali vektor C itu 4, 1, min 1. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan semua sehingga Ustazah dapat nilainya adalah, nah ingat ya, kalau di sini dikali 2 maka kalikan dulu 2 dikali 2 itu 4, 2 dikali 2 itu 4 juga, 2 dikali 1 itu 2. Nah minusnya gimana Zah? Tinggalkan aja dulu minusnya, nggak usah ngikut, yang ikut 2 aja dulu. Selanjutnya 3 dikali 4 itu 12, 3 dikali 1 itu 3, 3 dikali min 1 itu min 3. Sehingga setelah Ustazah jumlahkan, 4 dikurang 4 ditambah 12 sama dengan 12, min 3 dikurang 4 itu min 9 ditambah 3 min 6. 3 dikurang 2 itu 1. 1 dikurang min 3 itu min 2. Sehingga kita tinggal cari panjang vektornya dengan cara diakarkan. Kemudian masing-masing suku yang di dalam kolom ini dikuadratkan. Nah, jadi bentuknya adalah 12 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Sehingga Ustazah dapatnya adalah akar 184. Akar 184 itu sama dengan 4 dikali 46. Sehingga Ustazah dapat nilainya adalah 2 akar 46. Nah, jawaban yang cocok dengan jawaban yang sudah kita bahas ini adalah B, 2 akar 46. Nah, sampai di sini pembahasan untuk 5 soal pertama UH, di mana soal ini Ustazah ngambil soal nilai-nilai genap, soal-soal genapnya, yaitu 2, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ada 5. Nah, yang dari 1, 3, 5, kemudian 7 sama 9, dicoba dulu di rumah. Ingat, karena Ustazah kan sudah punya pedoman nih untuk pegangan kita, semangat kita, yaitu sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi coba dulu, insya Allah Allah mudahkan. Tapi kalau kita tidak mencoba, maka Allah tidak akan membantu kita. Toh kita nggak berusaha, tidak akan Allah kasih segala sesuatu itu tanpa ada usaha. Nah, sampai di sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.